Ya, kalau kita lihat di informasi tadi ada 3 kandidat pemimpin Jakarta yang saat ini sedang berada di pusaran kasus hukum. Silviana Murni dengan dugaan kasus korupsi Masjid Wali Kota Al-Faus di Jakarta Pusat. Ada Anies Baswedan yang dilaporkan diduga terlibat gratifikasi proyek Visat di Kementerian Kominfo di tahun 2012 dan ada paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama yang kemarin juga menjalani sidang ke-8 dengan kasus dugaan penodaan agama. Nah, ketiga pasangan calon ini didera oleh masalah hukum. Bagaimana nasib dan status mereka dalam pertarungan kandidat pemimpin Jakarta yang pemilihannya hanya tinggal 2 minggu lagi. Kita akan membahas bersama Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU DKI Jakarta, dan Donald Faris, Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat pagi dan selamat datang di Sapa Indonesia Pagi. Ini menarik sebenarnya sambil kita menyaksikan tadi Ibu Betty tadi sambil ya sedikit menghela nafas karena kita tahu ini tinggal 2 minggu lagi. Betul, 14 hari lagi. 14 hari lagi, dihitungnya per hari, bisa udah per minggu lagi. Nah, banyak sebenarnya urusannya menjelang 14 hari lagi ini. Dan ternyata ini menjadi satu dimensi tersendiri yang apakah cukup memusingkan juga untuk KPUD atau sebenarnya ini adalah sisi lain KPUD fokus pada penyediaan surat suara dan lain-lain saat ini? Iya, kalau dalam peraturan KPU yang kami baca bahwa syarat calon itu sampai calon adalah mereka yang bukan terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi sampai saat ini dan hal itu tidak dapat digantikan sampai H-30. Jadi betul kata Mas Timothy bahwa saat ini yang menjelang 14 hari perkembangan di media, perkembangan di publik kami serahkan kepada publik. Tapi surat suara sudah tercetak dan surat suara siap untuk didistribusikan sampai tingkat kecamatan. Oke, jadi paling tidak untuk hal teknis seperti surat suara ini kan sudah jelas nomor calon dan lain-lainnya, kan tidak mungkin ada perubahan lagi, itu kan tidak mungkin. Berarti sekarang semua tetap on schedule pada jadwal, tidak mengganggu untuk hal teknis sampai pencoblosan begitu ya? Betul, jadi sampai H-30 tidak dapat ada pergantian terhadap pasangan calon manapun sampai H-30. Dan kemudian karena itu kan sudah terikat atau sudah ada hubungannya dengan perbanyakan surat suara, Mas. Dan surat suara sekarang sudah kami sortir dan sudah dilipat dan kemudian sudah diikat, dihitung sampai dengan tingkat TPS di tingkat RT RW. Tapi mengenai kelanjutan dari masing-masing kasus ini tentunya KPUD terus memantau terus kan? Oh iya, kami mantau terus, tapi kemudian apapun hasilnya itu bukan ranahnya penyelenggara untuk hasil. Sejauh apa mempengaruhi paling tidak psikologi dari penyelenggara? Karena saya terbayang ini dalam 2 pekan ini baru KPUD Jakarta. Kasus lain juga ada di daerah lain juga yang mungkin menyelenggarakan pilkada juga nanti pada tanggal 15 Februari. Tapi secara psikologis mempengaruhikah? Khususnya untuk persiapan gitu. Kalau secara psikologi kami tidak terpengaruh di persiapan karena dalam peraturan KPU tentang pencalonan bahwa syarat calon itu adalah mereka yang bukan terpidana berkekuatan hukum tetap. Sampai dengan kapan? Sampai dengan masanya H-30. H-30 kan sudah terlewati, Mas. Jadi semuanya adalah masih pasangan calon. Oke, dan mungkin Mas Donald bisa sedikit saja menerangkan dari sisi hukum, mungkin ada yang kurang jelas mengenai berkekuatan hukum tetap itu. Ini bagaimana menunjukkan bahwa sudah tidak mungkin lagi memang untuk pengubahan karena seperti peraturan KPU tadi menyebutkan bahwa kita tinggal mencoblos sebenarnya. Siapa sudah. Saya termasuk yakin prosesnya akan jalan terus karena BHT atau singkatan dari berkekuatan hukum tetap itu kan prosesnya panjang sekali, Mas Timi. 2 orang pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 yang baru saja dilaporkan dan juga melakukan proses penyelidikan. Tahapannya kan baru tahapan penyelidikan. Nah, untuk masuk ke tahapan penyidikan itu kan juga butuh panjang, berbulan, berminggu atau bahkan berbulan dilakukan oleh proses hukum. Baru kemudian masuk kepada proses peradilan. BHT itu akan sampai nanti di tahapan kasasi di Mahkamah Agung. In case kalau masuknya kasusnya diproses terus di dalam proses hukum. Jadi saya termasuk yakin walaupun ketiga calon ini berstatus sebagai let's say terlapor ataupun bahkan sampai tersangka ataupun terdakwa, prosesnya kan mereka bisa terus jalan karena BHT butuh proses yang panjang, bertahun biasanya sampai dengan berkekuatan hukum tetap di. Kalau sampai kasasi belum lagi menunggu antrian kasus di MA begitu ya, jadi bisa bertahun-tahun. Berarti paling tidak khususnya untuk pemilihan sudah tidak ada perubahan lagi, tidak akan mempengaruhi
warga itu sudah tahu calon-calonnya dan hanya tinggal memilih nanti pada hari pencoblosan. Tapi mengenai calon-calonnya sendiri, Mas Donald, Anda sendiri melihat sejauh apa kasus-kasus ini mempengaruhi mereka? Karena mereka juga kan punya kesibukan tersendiri seperti kampanye atau memenuhi tahapan-tahapan yang sedang mereka jalani dalam proses hukumnya. Pertama, Mas Nimi, ini konsekuensi yuridis ketika Kapolri membuka keran untuk pemeriksaan kasus pertama Basuki Cahayapurnama. Dan itu kan diikuti oleh pelaporan-pelaporan kasus yang lain. Jadi kalau kita lihat kasus 1 dan kasus 3 Anies Baswedan yang juga kemarin baru dilaporkan, bagian dari konsekuensi yuridis ketika proses keran satu proses hukum terhadap satu paslon yang dibuka, maka demi keadilan hukum juga dilakukan terhadap kandidat-kandidat lain. Jadi pada titik itu yang terjadi. Nah, saya termasuk orang yang beranggapan dan punya pandangan bahwa pendekatannya adalah kita harus membedakan gradasi tindak pidana. Jadi tidak semua laporan itu bisa serta-merta kemudian dianggap sebagai bagian yang urgent untuk diproses dan ada bagian-bagian yang penting. Nah, gradasi saya meletakkan tindak pidana yang jenis extraordinary crime itu menurut saya jenis tindak pidana yang ada perkap, tidak ada perkap itu penting untuk ditindaklanjuti. Karena ada demand di pemilih, di voters, untuk mengetahui apakah kandidat yang berkontestasi di dalam pilkada itu benar-benar punya persoalan hukum atau tidak. Benar-benar clean and clear atau tidak. Nah, sementara untuk kasus-kasus yang lain, kasus tindak pidana ringan, menurut saya itu bisa dikesampingkan sampai dengan pilkada itu selesai. Bukan dihilangkan. Nah, hari ini kan tidak dibedakan. Karena kalau kita bicara hukum, Mas Timi, tindak pidana itu kan banyak sekali jenis kualifikasinya dan undang-undang pilkada kita tidak membedakan itu. Nah, orang bisa saja melakukan tindak pidana ringan dan kemudian terpaksa juga bisa dipidana. Itu kan dibuka ruangnya untuk itu. Pelanggaran lalu lintas kan tidak hanya denda, tetapi juga kurungan. Jadi harus dibedakan gradasi, apalagi kita punya pasal karet hari ini, defamasi, pasal pencemaran nama baik. Ini kan soal like and dislike saja. Orang kadang-kala tidak punya ukuran yang jelas kapan dia merasa tersinggung dan tidak. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu tindak pidana yang penting untuk dikesampingkan sampai dengan proses pilkada itu selesai. Tapi untuk tindak pidana serius crime, extraordinary crime, menurut saya ada demand di publik untuk bisa memastikan kandidat ini benar atau tidak. Dan itu tentu punya proses hukum yang sangat ketat sekali. Nah, hari ini misalkan saja kemarin, Mas Dimi, Anies Baswedan dilaporkan. Saya tidak mau masuk polemik salah satu kandidat. Tapi kalau pasalnya yang dilaporkan adalah pasal gratifikasi, itu lemah sekali. Kalau pandangan saya, Mas Dimi. Mengapa demikian? Karena pelaporan ini kan ketika saudara Tifalto Sembiring menjadi Menkominfo. Sementara Anies Baswedan kan rektor di Universitas Paramadina. Paramadina ini kan universitasnya swasta. Sementara pasal gratifikasi itu menyasar kepada objek yang punya kualifikasi sebagai penyelenggara negara. Rektor di universitas swasta bukanlah penyelenggara negara. Ini alasannya KPK juga tidak lantas langsung menyentuh kasus ini. Makanya KPK pasti tidak akan memproses. Dia akan lihat dulu kualifikasi aktor, lihat dulu jenis tindak pidana. Nah, kalau di situ kelihatan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, kemudian firm ini adalah tindak pidana, itu akan diproses. Tapi kalau aktornya saja kualifikasinya bukan penyelenggara negara, berat proses ini akan dilanjutkan oleh KPK. Sehingga tentu ini juga penting untuk KPK memberikan kepastian kepada seluruh kandidat, kepastian kepada publik apakah kasus ini punya jenis tindak pidana korupsi atau tidak, dan apakah kepada yang bersangkutan bisa diproses hukum walaupun kualifikasinya bukan kualifikasi penyelenggara negara. Jadi ada demand penegak hukum juga yang harus menjelaskan tuntutan penegak hukum untuk menjelaskan sejauh mana kasus ini bisa diteruskan melihat kualifikasi ini. Sebelum saya ke Mbak Betty, ini sedikit mengenai itu tadi. Kalau memang tidak terkait dengan penyelenggara negara, ini kan berarti KPK tidak bisa lantas menyentuh kasus tersebut. Berarti kalau memang ada laporan terkait kasus ini, intinya kan
yang dipercaya oleh mereka yang melaporkan adalah keterlibatan dari salah satu menteri di situ tadi. betul. Disinilah KPK bisa masuk. Tapi yang dilaporkan justru bukan menterinya. menterinya begitu ya. Ini yang menarik juga. Iya, makanya saya satu konsisten bahwa ini penting digradasi, dibedakan gradasi dan kualifikasi tindak pidananya dulu, Mas Imi. Kalau tindak pidana korupsi menurut saya penting ditindaklanjuti, tapi penegak hukum juga harus sangat prudent, sangat hati-hati untuk memproses itu. Kan sulit kemudian membantah dalam momentum pilkada orang selalu ada penumpang gelap dalam berbagai macam kasus. Ada yang memang dicari, jadi kalau kita mau bagi Mas Timi ada dua sebenarnya polanya. Satu pola ada tindak pidana yang bawaan. Jadi orang incumbent kemudian sudah berstatus sebagai tersangka dan kasusnya kemudian dilanjutkan sekalipun yang bersangkutan mencalonkan diri kembali. Nah beberapa kasus di KPK ada yang seperti itu. Jadi dia mau maju lagi tapi dia sudah berstatus sebagai tersangka. Itu jenis pertama, tindak pidana bawaan. Dari sebelum mencalonkan diri pun sudah punya dugaan kasus-kasus tertentu. Ada yang kemudian muncul sesaat sebelum dan dalam proses pemilihan kepala daerah. Nah ini yang agak repot yang kedua ini karena punya irisan politiknya. Nah, kalau dari KPU melihat ini kasusnya kan yang ada 2010, 2014, kasus Ahok memang cenderung baru tahun lalu begitu ya. Unsur politisnya terasa sangat kental begitu karena mereka maju dalam pilkada muncullah kasus-kasus ini atau paling tidak diramaikan kasus-kasus ini walaupun kasusnya mungkin tahun lalu 2 tahun lalu sudah mulai mencuat begitu. Nah sejauh mana ini mempengaruhi juga pada saat masuk ke tahapan menjelang pemilihan seperti ini khususnya di KPUD? Iya, jadi kalau KPU tidak bekerja pada unsur politis ya, yang kami terima itu saklek, dokumen syarat dukungan sebagai syarat pencalonan dan syarat calon itu sendiri. Sepanjang tidak mempengaruhi atau tidak ada yang dismiss, maksud saya tidak ada yang semua dilengkapi, maka kemudian kami tetapkan sebagai pasangan calon. Memenuhi persyaratan. Iya, jadi MS kalau istilahnya kami. Jadi MS memenuhi persyaratan menjadi syarat calon. Nah, syarat calon ini kan sampai kemudian dia terpilih ya Mas ya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah nanti katakan ada salah satu dari pasangan calon Pilgub DKI Jakarta 2017 terpidana yang berkekuatan hukum tetap, itu tentu mempengaruhi syarat pencalonan. Tapi tidak dapat digantikan sampai kapan? Sampai H-30. Jadi itu tetap running dulu. Kalau ada yang terpilih dan kemudian dia adalah terpidana berkekuatan hukum tetap, menurut peraturan KPU tetap dilantik dan pada saat itu juga digantikan. Jadi kalau kasus politis ini tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja KPU, bahwa kemudian mempengaruhi keterpilihannya itu kami serahkan kepada pemilih. Oke, nanti teknisnya lagi juga akan kita dalami lagi dan juga beberapa kasus juga kita dalami bersama Mas Donald. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.